Sejarah Indonesia adalah cerita panjang tentang kepemimpinan. Sejak proklamasi 1945, negeri ini dipandu oleh 7 presiden dengan gaya, kebijakan, dan tantangan yang berbeda-beda. Masing-masing membawa warna, meninggalkan jejak, dan membentuk wajah bangsa hingga hari ini. Mari kita telusuri perjalanan itu, dari Soekarno hingga Joko Widodo. Di tengah semangat revolusi, berdirilah sosok karismatik, Soekarno. Dengan pidato yang berapi-api, ia menyalakan api nasionalisme. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil di panggung dunia. Konferensi Asia Afrika 1955 menjadi simbol wibawa bangsa baru. Soekarno menggagas Manipol USDEK sebagai dasar demokrasi terpimpin, sekaligus melahirkan proyek-proyek mercusuar Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia. Rakyat bangga, Indonesia tampak besar. Namun, di balik itu, ekonomi merosot. Inflasi ratusan persen membuat rakyat kesulitan, dan tragedi G30S 1965 mengubah segalanya. Publik hidup dalam ketakutan. Era Soekarno berakhir dengan campuran rasa bangga dan getir. Setelah Soekarno, muncul seorang jenderal, Soeharto. Ia membawa stabilitas lewat Orde Baru. Program besar dijalankan, Repelita, trilogi pembangunan, sekolah impres, puskesmas di desa-desa. Rakyat merasakan perubahan nyata, beras murah, infrastruktur terbangun, ekonomi tumbuh. Indonesia dijuluki macan Asia, tapi stabilitas dibayar mahal. Pers dibungkam, oposisi ditekan, dan ABRI hadir di segala lini. Rakyat hidup aman, tapi juga dalam diam. Hingga krisis moneter 1997 menghantam. Harga melonjak, pengangguran meluas. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat marah, dan akhirnya Soeharto lengser. Ia meninggalkan warisan pembangunan, sekaligus luka demokrasi. Di tengah krisis, muncul sosok cerdas, B.J. Habibie. Meski hanya setahun, kepemimpinannya penuh gebrakan. Ia membuka kebebasan pers, multipartai, dan pemilu bebas. Ekonomi perlahan pulih, rupiah stabil. Rakyat merasakan udara segar setelah puluhan tahun terkekang. Namun, keputusan melepas Timor Timur lewat referendum menimbulkan kontroversi. Sebagian rakyat kecewa, sebagian menilai ia berani. Habibie singkat memimpin, tapi dikenang sebagai presiden yang mengawali era reformasi. Lalu datanglah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang kiai nyentrik penuh humor, tapi juga tegas soal prinsip. Kebijakannya simbolis, membubarkan Departemen Penerangan, menetapkan Imlek sebagai libur nasional, dan menghapus diskriminasi etnis Tionghoa. Bagi kaum minoritas ia pahlawan, namun gaya kepemimpinannya sering mengejutkan. Elit politik merasa tak nyaman, konflik memuncak. Rakyat terbelah, ada yang mencintainya, ada yang bingung. Lengser lewat sidang istimewa 2001, Gus Dur meninggalkan warisan pluralisme dan demokrasi yang lebih terbuka. Pengganti Gus Dur adalah Megawati Soekarno Putri. Putri Bung Karno ini memimpin dengan tenang, kalem, dan sederhana. Ia memperkuat demokrasi lewat persiapan pemilu presiden langsung 2004. Namun, rakyat merasakan lambannya pertumbuhan ekonomi. Tragedi besar melanda, bom Bali 2002. Rakyat berduka, dunia menyorot Indonesia, dan ancaman terorisme menjadi nyata. Era Megawati dikenang sebagai masa transisi, stabil tapi minim gebrakan. Tahun 2004, rakyat untuk pertama kali memilih presiden secara langsung. Pemenangnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ia meluncurkan kebijakan BLT, PNPM mandiri, dan aktif di diplomasi internasional. Ketika tsunami Aceh melanda 2004, pemerintahannya bergerak cepat dan perdamaian dengan GAM tercapai 2005. Rakyat terbantu BLT,
desa berkembang lewat PNPM, dan dunia memandang Indonesia sebagai negara stabil. Namun, publik juga frustrasi SBY dinilai lambat mengambil keputusan. Di periode kedua, kasus korupsi lingkaran dekatnya membuat citra menurun. 10 tahun memimpin, SBY dikenang sebagai presiden yang hati-hati, diplomatis, dan penuh perhitungan. Presiden ketujuh, Joko Widodo, hadir dari keluarga sederhana, berbeda dari pendahulunya, bukan militer, bukan elit politik lama. Kebijakan utamanya, pembangunan infrastruktur besar-besaran, jalan tol, MRT, LRT, hingga kereta cepat, program sosial, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja. Ia juga menggagas pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Banyak rakyat bangga, merasa akhirnya Indonesia maju dalam transportasi. Tapi ada juga yang resah, utang meningkat, proyek ambisius memicu kontroversi, dan demokrasi dianggap melemah. Pandemi COVID-19 menjadi ujian berat. Rakyat panik, takut, bahkan marah. Tapi vaksinasi massal memberi harapan. Jokowi dikenang sebagai presiden pekerja membangun besar-besaran, namun penuh perdebatan. Dari Soekarno hingga Jokowi, setiap presiden membawa gaya dan kebijakan berbeda. Rakyat pun merasakan berbagai rasa bangga, lega, kecewa, marah, hingga penuh harapan. Dan sekarang Indonesia dipimpin oleh Prabowo. Akan kemanakah arah negara kita di masa depan?